Arsyad Rashid, CEO Indika Energi dan juga Ketua Umum Kadin periode 2021-2024 telah berhasil membangun dan membesarkan Indika Energi yang kini memiliki puluhan anak perusahaan. Ia menjalankan kepemimpinan dengan menganut asas Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong. Saat ini, Arsyad tengah sibuk membangun komunitas yang menaungi entrepreneur muda di Indonesia dan luar negeri dengan nama Gen 8 dan 5P. Sebagai pengusaha, Arsyad juga ingin terus menularkan pandangannya agar Indonesia menjadi tempat pertemuan bisnis dunia. Berikut perbincangan Aziz Husaini, reporter Kontan TV dengan Arsyad Rashid, CEO Indika Energi. Kali ini kita masuk di program Executive Insight. Bersama saya sudah ada Bapak Arsyad Rashid. Selamat siang, Pak Arsyad Rashid. Selamat siang. Sehat, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana aktivitas sekarang? Masih aktif. Dan ada beberapa yang mulai dibangun ya Pak, kayak Gen 8, ya IBC, kemarin acara IBC. IBC itu sebetulnya bukannya baru dibangun sebetulnya. Karena IBC itu actually waktu saya sebagai ketua umum Kadin waktu itu kira-kira 3 tahun lalu lah, sebetulnya udah mulai pemikiran itu. Karena waktu itu kita lihat kayaknya ada missing dari salah satu asosiasi yang kelihatannya belum ada di Indonesia, yaitu yang mana lebih industrialis. Nah, untuk industrialis ini gimana gitu kan? Nah, jadi pada waktu itu kita memikirkan perlu ada asosiasi khusus yang men-take care namanya industrialis tersebut, gitu kan? Nah, juga supaya pada waktu itu karena kebanyakan industrialis inilah yang juga mengeluarkan CSR segala macam kan. Nah, itu jangan sampai tumpang tindih gitu kan istilahnya. Tapi utamanya adalah bukan itu. Utamanya semestinya ini adalah di mana kita memerlukan suatu think tank. Suatu research base ya dengan data untuk bicara mengenai policy. Nah, jadi itu awal pemikirannya itu dari situ lahirnya. Tapi kita juga bilang nggak boleh eksklusif, it has to be inclusive gitu. Nah, jadi untuk itu kita pengennya adalah suatu organisasi yang akan mengajak organisasi lainnya, apakah itu universitas, research di dalam universitas sendiri, ataupun think tank lainnya, terus juga think tank dari luar negeri, ya kan? Supaya melakukan research dan suatu research yang mana memikirkan policy itu untuk jangka panjang. Karena jangan sampai kita membuat suatu policy itu yang istilahnya untuk hari ini saja, tapi dampak ke depannya bagaimana, gitu kan? Nah, ini yang penting. Dan ini adalah bagian penting untuk kita berikan masukan pada pemerintah. Istilahnya gini lah, kita jangan komplain terus, ya kan? Nah, ini kenapa begitu? Kenapa enggak? Kita bukan hanya komplain, tapi isunya apa, solusinya mana. Dengan komunitas bisnis inilah nanti. Jadi komunitas bisnis ini adalah yang kita kumpulkan, walaupun bagaimanapun untuk sebagai basis awal, tapi untuk yang mendukung yang namanya research ini, gitu kan? Tapi penggunaan ini bukan hanya untuk teman-teman industrialis aja, bukan, tapi ini memang untuk bangsa, untuk negara, untuk sektor-sektor, dan selalu memikirkan bagaimana supaya industri besar bisa membantu industri kecil dan menengah. Untuk ikut bersama, karena itulah ekonomi Pancasila gitu kan. Jadi itu konsep awal dari dan itu udah lama gitu. Cuman mungkin baru gaungnya gara-gara kemarin itu kita mikir kita juga perlu ada suatu anggaplah suatu platform yang sebagai kita bilang event yang menjadi the star gitu. Nah, itu bayangannya apa sih? Kan di mana di Davos ada namanya World Economic Forum, WEF kan. Nah, terus sekarang WEF tuh udah ada di Davos sama ada di Cina. Ya kan, selalu buat di Beijing atau salah satu kota di situ. Jadi panggilnya kalau winter tuh di Davos, WEF-nya, kalau summer tuh di sini nih di China gitu kan. Terus Arab Saudi juga bikin namanya FII. Ya kan, Future Investment Initiative di situ kan, oleh MBS itu dia buat berapa tahun yang lalu. Sekarang besar itu, ya kan, sangat berkompetitif dengan World Economic Forum. Memang agak berbeda konsep, tapi gaungnya juga besar. Nah, itu dianggapnya sebagai dibilangnya istilahnya lah sebagai pertemuan di padang pasir. Nah, sedangkan kita berpikir sekarang kalau bicara economic growth di dalam global ini, salah satu tempat itu adalah Southeast Asia, khususnya Indonesia buat kita, gitu kan. Loh,
kenapa nggak ada sesuatu hal seperti itu ya? Hmm. Nah, itulah ide keluar kita buat namanya Indonesia Economic Summit, IES. IES, ya. Harapannya itu menjadi annual event. Pak Arsat juga aktif di Gen 8, kemudian di 5P. Iya, selain Itu lebih ke anak muda atau seperti nah, apa? jadi Pak gini, kalau 5P itu datang benar-benar dari saya, I will to do something for the good, gitu ya, bahwa social impact. Ya. Arsat? Social impact. Nah, pemikirannya apa? Waktu itu ini juga lahir sebetulnya awal 5P ini hasil saya diskusi dengan alhamdulillah pada waktu tahun 2020-2021 saya pertama kali bertemu dengan Paus. Oke. Ya, Pak Francis pada waktu itu kebetulan saya minta waktu diberikan, akhirnya ada hasil diskusi pada waktu itu. Kita diskusi, akhirnya inilah cikal bakal lahirnya 5P itu, gitu. Yang mana akhirnya saya co-founded by me sama satu lagi orang namanya Mr. Marcin, ya, itu yang datang dari Vatikan, gitu. Jadi kita lihat merasa ini hal sesuatu yang bisa kita lakukan bersama. Apa? Kita merasa bahwa values itu harus disebarkan dan harus masuk juga ke dalam yang namanya sandi-sandi ekonomi. Oke. Karena kita melihat, saya percaya juga percaya itu bahwa selama ini waktu memikirkan suatu economic growth, ya nggak pernah memasukkan values ke dalamnya. Jadi contoh misalnya, waktu kita berargumentasi dengan EU pada waktu itu, katakan ada 2030 green products, berarti semua produk yang masuk ke EU itu harus green. It's good, kita juga mau mendukung, ya kan? Tapi pertanyaan mendasar, kalau untuk perusahaan besar mungkin mudah untuk masuk produk itu. Untuk perusahaan menengah sangat penuh dengan tantangan. Tapi untuk perusahaan kecil coba bayangin, berat. Nah, apakah pertanyaannya? Waktu itu pernah kita tanyakan pada EU. Jadi EU mengatakan pengusaha kecil di Indonesia yang mempunyai produk tidak bisa jualan ke Eropa. Apakah itu? Ya. Dan mana human rights-nya? Kan gitu. Masuk ke sana ya? Ke sana dong. Nah, inilah yang kadang-kadang dilupakan. Jadi kan kita ingin suatu ekonomi pertumbuhan. Betul. Yang dimana pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya memikirkan ekonomi itu, tapi pemerataan dan leaving no one behind. Itu kunci kan? Tidak boleh meninggalkan seseorang. Itu menjadi kunci. Nah, itulah lahirnya 5P, makanya. Tapi kita bilang oke, kalau mau supaya ada ya, karena semua keinginan kita kan adalah kesejahteraan. Betul. Ya. Tapi kesejahteraannya tidak akan hadir kalau tidak ada perdamaian. Makanya peace first. Right? Oh, itu masuk ya? Masuk peace. Jadi kalau udah ada peace, right? For example, ASEAN is one example yang alhamdulillah sampai hari ini tidak ada konflik di antara kita dan menjaga kedamaian itu membuat attractiveness terhadap ASEAN, Southeast Asia, ya kan? Nah, itu makanya selalu mengatakan kita ini aman loh, kita ini stabil loh di daerah sini. Nah, makanya peace is key. That's why the first ada 5P kan. First P-nya itu peace. Second P-nya itu prosperity, yaitu apa? Kesejahteraan. Nah, kita bicara perdamaian, kesejahteraan, untuk supaya kesejahteraan itu ada. Untuk siapa? Pertama kita untuk manusia, people. Gitu. Untuk utamanya apa? Kalau penuh kesejahteraan buat people ini, utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Itu untuk si manusianya sendiri. Dan utamanya di sini, when you talk about people, itu juga kita bicara yang generasi yang senior ataupun yang muda. Muda itu adalah menjadi juga kunci. Jadi kita juga mengatakan di mana kids are important, very important. Jadi hak asasi daripada anak kecil juga penting, bukan hanya hak asasi manusia. Karena sebagai contoh dengan perperangan yang ada, kasihan dong anak kecil itu innocent. Orang-orang nggak ngerti apa terjadi di Gaza misalnya. Nah, ini kita harus lakukan intervensi. Kalau tidak akan ada yang namanya peace ataupun kedamaian di depan hari, karena apa yang ada hanya dendam. Nah, ini harus kita lihat. Nah, jadi best people. Dari situ kita bicara juga planet. Makanya pengen planet. Nah, planet ini kenapa? Ya kita tinggal di sini, bumi ini. Yang dimana kebersamaan kita ingin hidup sehat. Ya kan, makanya kita sangat setuju bahwa ada climate change ini yang terjadi, yang kita harus dukung dengan sustainability growth, ya kan, dengan green economy ataupun blue economy, gitu kan. Nah, ini kita bilang kita juga harus take care of our planet. Tapi selain take care, tapi kita take care of the people first juga. Ya kan, ini penting, nggak boleh tinggalin. Jangan sampai tadi kita nggak mikirin kemiskinan, tapi kita hantam terus bikin green product ini segala macam. Gimana tadi kayak hak daripada si pengusaha kecil misalnya. Nah, yang terakhir adalah partnership pay.
Partnership. Partnership. Kenapa partnership penting? Dia bilang ya partnership ini karena untuk ini terjadi semua, suatu peaceful, untuk prosperity bagi manusia dan juga untuk bumi, perlu yang namanya satu ikatan partnership untuk melakukan itu. Nah partnership ini kita masukkan dua value Indonesia. Itu apa? Satu, Bhinneka Tunggal Ika, Oke. Unity and Diversity. Yang kedua adalah gotong royong, Gotong royong. inclusive collaboration. Sangat Indonesia. Sangat Indonesia ini. Ini Indonesia banget, Bos. Nah, jadi makanya terjadi 5P. Ya, 5P. Dan ini kita membuat buat movement dari mulai Indonesia. Tapi sekarang, alhamdulillah, mulai kita duniakan. Itulah yang 5P lakukan. Sekarang ada di Afrika, di Amerika. Amerika? Iya, di Afrika itu di Gambia. Kita mulai buka kantor di situ. Kita buka kantor di Argentina. Kita buka di Eropa, di Polandia. Kenapa Polandia? Karena Indonesia dan Polandia itu cukup mirip gitu menurut saya. Benderanya beda. Benderanya balik ya. Tapi kalau dari daerah is a developing country. Tapi yang ada di EU. Menarik loh Polandia itu. Jadi case-nya sama Indonesia bersama. Jadi sukunya sama berarti banyak juga. Itu agak beda. Kita yang lebih ini. Mereka lebih sedikit dibanding kita. Tapi dalam proses saya ngelihat, saya bilang dari semua I don't know, ini sih. Itu udah kayak orang Jawa, saya bilang. Mereka itu bule tapi bule Jawa gitu istilahnya. Nah, tapi menarik, that's Poland. Terus juga, nah kita ingin nanti movementnya itu lari kemana-mana. Jadi di Eropa itu kita ingin di situ, tapi Italia. Nah, jadi itulah 5P. Nah, jadi tadi yang saya IBC, 5P itu untuk social movement-nya. Gen 8 ini lebih ke anak muda. Gen 8 itu bagian dari 5P. Bagian dari 5P. Kenapa? Dalam konteks 5P ini, kita juga perlu melihat tadi yang saya katakan bahwa mengenai people. Waktu kita bicara people, kita bicara juga bahwa bagaimana memastikan bahwa dari anak kecil sampai dia dewasa, dari mulai lahir, ya kan, berarti mesti sehat, ya kan, sampai mendapatkan suatu pendidikan yang baik juga untuk akhirnya mendapatkan lapangan pekerjaan, right? Nah ini kan ada suatu proses yang ada. Nah Gen 8 ini lahir adalah bahwa bagian daripada itu yang kita ingin lakukan untuk Indonesia. Karena saya ngeliatnya gini, bahwa kok kenapa kita banyak yang pesimis? I think sebagai bangsa dan generasi muda, kita harus punya optimisme. Bukan tidak ada kewaspadaan. Bahwa bukan mengatakan bahwa everything is okay. Bahwa mengatakan bahwa semuanya itu baik-baik saja. Enggak. Gitu. Tapi kita harus bisa memberikan energi yang positif. Bahwa, jangan bilang nggak bisa dulu. Kita harus ada optimisme dulu. Nah, apalagi kalau kita bicara Gen 8 itu lahir juga, saya lihat gini. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, Presiden kita, itu saya bilang luar biasa. Saya sangat sepakat dan setuju dengan beliau. Kenapa? Jadi saya ambil, makanya saya bilang waktu itu kan beliau punya program banyak. Bagaimana economic growth dan semuanya. Tapi yang menarik adalah beliau selalu mengatakan bagaimana kita memastikan kemiskinan. Itu harus kita tiadakan, ya kan? Nah, makanya itu yang menjadi suatu, wow, saya bilang, oke. Kalau gitu berarti ini kita bicara kan beliau, code name beliau itu kan 08. 08. Betul kan? Wow, itu pas banget. Kenapa pas banget? Kosongnya itu 0% kemiskinan. Tujuannya, ya kan? 8% economic growth. Pertumbuhan ekonomi. Ini kan menarik. Kenapa? Jadi jangan lupa hanya mikirin growth-nya, tapi nggak mikirin kemiskinannya. Ya kan? Nyambung berarti. Nyambung dong. Sebelumnya jadi saya bilang, wah ini kenapa nggak kita namakan generasi 08, generasi 08. Kenapa? Generasi yang memang memikirkan pertumbuhan ekonomi, ingin supaya lebih prosper, lebih sejahtera, tapi tidak meninggalkan yang lainnya. Karena 08 ini, itu adalah sebetulnya buat saya itu adalah ekonomi Pancasila. Karena kalau Pancasila di purus gotong royong. Gotong royong itu, ekonomi gotong royong adalah bagaimana saling membantu. Ya kan, saling mengisi. Gitu. Nah, berbarengan, tidak meninggalkan seseorang pun. Gitu. Nah, itu namanya 08. Gitu. Generasi 08 atau generasi 8. Nah, Pak Arsad kan kemarin ke Belanda, Pak ya? Iya, benar. Nah, ketemu sama teman-teman mahasiswa. Betul. Ada Pak hashtag kabur aja dulu. Nah, itu melihatnya, memandangnya saya ditanya. Seperti apa tuh? Actually, jadi waktu pas saya di Belanda ceritanya itu. Terus waktu saya pergi ke satu universitas di Makassar, saya juga ditanya yang sama. Gitu kan, pada waktu itu. Jadi saya bilang pertama gini, kalau bilang kabur aja deh. Saya bilang pertanyaan,
kenapa sih kok ada namanya kabur aja deh? Kalau kita lihat dulu, apa sih core-nya itu apa sih? Ya, lapangan pekerjaan. Oke. Ya. Kalau ya gelisah lah, misalnya kalau mereka merasa sekarang bukan apa-apa, di mana saya mencari lapangan pekerjaan? Kayak gitu. Belum apa namanya, mungkin karena banyak di PHK misalnya, ya kan. Tapi juga ada yang namanya winter tech, ya kan, yang dimana kejadian daripada usaha-usaha teknologi, ya kan, yang selama ini berpikir bisa naik terus, tiba-tiba uangnya nggak dimasuk lagi, invest, mau nggak mau, ya kan. Nah, teman-teman ini kan juga banyak teman-teman yang tadinya kerja di luar. Mereka kembali karena ada yang namanya tech boom di Indonesia, ya kan. Pas sekarang ini sudah berubah dari dunia di sana, sudah jadi winter tadi, itu kan udah mengurangi orang. Orang teman-teman ini yang bekerja sekarang ini juga bisa cari kerjaan. Pertanyaannya mau kerja mana lagi? Kalau yang lain semua Wintech ini juga semua nggak ada dana masuk lagi, mau kemana lagi? Mau nggak mau ya wajar dong, manusiawi. Mereka bilang, aduh, kalau gitu kita keluar dulu deh. Bukan berarti kabur itu nggak pulang loh, gitu kan? Saya bilang. Masih pulang ya? Masih pulang lah. Kayak orang kita gitu kok, cinta Indonesia merah putih. Nah, waktu saya ngatain yang penting adalah gini, why not sih? Bukan kabur ya, tapi balik kembali. Dan gini, saya bilang sama teman-teman di Belanda kemarin, saya melihat nih, waktu itu ada juga kumpulan eksekutif, jadi eksekutif yang kerja-kerja di Belanda kan di perusahaan-perusahaan sana. Saya bilang, saya pengen lihat tuh kalau bisa tuh bangga banget tuh kayak sekarang tuh Microsoft, CEO-nya seorang India, ya kan, orang India loh. Terus CEO-nya daripada Google kan, nggak salah, itu orang India juga nggak salah. Banyak istilahnya sekarang global company, CEO-nya itu datang dari orang India, bos. Ya kan, setuju. Habis itu, waktu India mulai melakukan sesuatu sekarang dilakukan India dengan ini, mereka mengundang dan orang-orang datang ke India semua. Ya karena dengan sendirinya dong, dia juga ingat dengan saudara dia, keluarga di India, dia bagaimana perusahaan-perusahaan ini melakukan investasi di India, right? Nah, kebayang nggak kalau orang-orang kita eksekutif kita bisa menjadi eksekutif yang global, yang di mana-mana, pasti kan walaupun mana akan ada benefit untuk Indonesia. Mereka bisa membawa uangnya, investasinya, relasinya semua untuk Indonesia. Jadi saya rasa kita harus, yang penting buat saya adalah satu, merah putihnya. Mau di manapun Anda berada, do something, saya kira betul pemikiran ke Indonesia. Dan sebenarnya teman-teman muda juga ya cinta lah ke Indonesia. Cinta. Pasti dia mau membangun negara ini. Mana semua nanya kok, Pak, what can we do here? Pertanyaan gitu. Oh banyak loh, saya kasih contoh apa di sana. Saya bilang, tau nggak? Saya bilang, Vietnam itu sekarang adalah salah satu eksportir seafood terbesar, ya kan? Dan luar biasa loh, saya bilang, ya. Nah, itu kenapa? Apa yang terjadi? Saya bilang, dalam suatu konteks sejarah yang terjadi bisa begitu. Karena diaspora Vietnam yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, ya kan? Mereka akhirnya dia buka restoran, buka ini, distributor, apa, yang dimana akhirnya memerlukan seafood. Mereka jadinya akhirnya ekspor dari sana, distribusinya dilakukan orang-orang Vietnam yang ada di Eropa, yang sudah ada di sana, yang sudah berbisnis di sana, kan udah ngerti dong, udah tahu di sana, yang ada di Eropa ataupun di Amerika. Why can't we do that? I say, ya kan, untuk Indonesia. Jadi sebenarnya juga konotasi teman-teman keluar kabur aja dulu, membuat bisnis segala macam itu sebenarnya baik-baik aja. Baik-baik aja asalkan tadi membuka juga bahwa pikiran merah putih, hatinya terus. Gimana nih membawa sesuatu dari Indonesia bisa keluar, ya kan, bisa menjadi value added untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Why not? Ya kan, karena kalau negara kita adalah negara yang kaya dengan natural resources dan semuanya. Dan kenapa nggak mencari peluang? Mereka mencari peluang pasar untuk Indonesia. Why not? Ya. Nah, kemarin bertemu dengan eksekutif pengusaha di luar negeri. Kemudian juga Pak Arsyad juga ada beberapa ketemu di domestik ya, di Indonesia. Betul. Apa kira-kira Pak, setelah transisi pemerintahan saat ini, pengusaha tuh seperti apa Pak? Situasinya Pak sekarang Pak? Saya ngelihatnya gini, kita ngelihat fokus terhadap perubahan pemerintah. Padahal yang terjadi sekarang ini, is true, terjadi transisi pemerintah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Orang fokusnya lihat di situ saja. Tapi padahal kan yang terjadi ini adalah transisi of power di dunia. Di dunia? Di dunia loh. Jangan lihat Indonesia dulu. Geopolitical situation yang terjadi di dunia ini. Right? Apa yang terjadi? Di Amerika dari Biden ke Trump.
Right? Di ASEAN semua peralihan. Betul. 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 Di Eropa juga terjadi demikian. Betul. Banyak peralihan yang terjadi dalam konteks politik di Eropa. Perubahan-perubahan ini, ya kan, itu dan selain itu ada yang namanya konflik yang terjadi kan, Ukraine dengan Rusia, betul kan? Di Gaza yang terjadi antara Israel dengan kejadian di Gaza itu sendiri. Belum ada di tempat Afrika dan lain-lain, dan ada sedikit di Myanmar internal. Ini kan terjadian konflik yang terjadi di dunia. Ini kan semua terjadi bersamaan. Ya, bersamaan. Jadi ada the Trump effect. Ya. Betul dong. Betul. Tiba-tiba tarif mau dinaikin, ini mau diituin. Ya. Terjadi konflik sama Eropa. Ini begini. Ya. Coba bayangin si Zelensky, dia akan diusir istilahnya kan, ya kan. Betul. Dengan karena wajar-wajarnya dia bilang, yuk waktu kita bantuin kok, gimana sih, gitu kan. Udah. Tapi ini suatu terjadi yang namanya perubahan transisi di dunia. Yang Indonesia juga sedang lagi transisi. Jadi, nggak mungkin nggak dong efek transisi apa yang terjadi dalam konteks namanya political power di dunia ini, ataupun dengan adanya konflik, trade war dan semua yang ada antara China dan US, dan tadi di Ukraine dan di mana dengan Rusia, dan ada jadi Gaza dan Israel dan semua. Ini kan affecting everything di dalam dunia ini. Jadi ada suatu pergerakan perubahan dalam konteks yang namanya situasi ekonomi dunia. Yang Indonesia bersamaan juga terjadi kan, gitu. Jadi bukan mengatakan di Indonesia nggak ada juga tantangan, ada. Ya. Tapi di luar juga tantangannya banyak. Tantangan di sini juga efek. Ya apa misalnya contoh, US dollar menguat. Ya. Kenapa? Karena Trump bilang pokoknya duit balik. Dan mereka merasa, Trump ini business friendly. Korporasi Amerika yang di Amerika dikasih taxnya mau murah, diturunin semuanya. Ya pasti dong. Kan itu namanya money will go yang dimana paling istilahnya cost-nya paling minimal. Ya kan? Bayangin dong kalau bilang Amerika buat mereka secara risiko lebih baik dibanding negara nilai Indonesia atau negara lain. Ada di developed country dan segala macam, dan dolarnya itu menjadi global money. Orang lebih convert taruh duitnya di sana. Kalau di sana juga, ya kan, dengan di sana punya opportunity lebih baik, pasti akan lari ke sana. Betul. Plus lagi bunganya di sana juga turun. Iya. Ya jelas dong. Jelas, balik lagi. Jadi dia itu masa nggak efek Indonesia, pasti efek. Right. Terus dengan terjadi apa? Misalnya, saya mengatakan bukan berarti kayak tekstil, ya kan, industri kita banyak PHK, sangat menyedihkan. Betul. Tetapi yang kita lihat juga bahwa ada dua sisi. Kita lihat domestiknya, itu yang saya selalu mengatakan masalah ilegal. Barang-barang dari negara lain masuk tanpa ya tadi ilegal. Betul. Dia kan nggak bayar. Kalau bayar itu lain, kita bisa kompetitif, gitu kan. Plus lagi dengan adanya demand yang lemah. Kenapa? Karena tadi di China juga ekonomi lagi turun, di mana turun. Jadi kan demand-nya juga rendah. Jadi pembelian keluar juga, ekspor juga melemah. Di dalam juga tadi terjadi itu karena banyaknya barang masuk ke Indonesia. Unfortunately kan terjadi. Jadi persoalan dunia kemudian juga berefek ke Indonesia, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, apa yang harus pengusaha lakukan, Pak? Nah, disinilah pengusaha itu harus, saya mengatakan agile. Agile, Pak. Agility itu penting sekali, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi satu apa? Kan saya selalu mendefine agility itu ya, adalah dengan 3 kata. Satu, adaptif. Yaitu harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun yang terjadi. Oke, kita harus bisa adaptasi. Untuk beradaptasi ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan yang namanya inovasi. Yaitu apa? Dengan thinking out of the box-nya gimana nih? Caranya gimana nih? Kita kan nggak tahu, we have to always change. Betul. Kita harus bisa mengadaptasi dan melakukan suatu pemikiran inovasi mengenai pasar, mengenai cost structure, mengenai segala macam untuk itu. Yang ketiga yang paling penting sih, resilience. Harus benar-benar kokoh. Ya benar, kita jangan mau kalah dulu, jangan mikir udah hancur dulu. Makanya saya bilang harus positif, be resilience gitu. Nah ini penting, itu mental kita harus kokoh gitu. Karena tadi ya sebagai pengusaha yang tadi kapanpun anything can change. Betul. Ya kan. Cuman sekarang change itu cepat sekali. Nah itu. Ya kan. Tapi itu that's the fact. Kenapa?
Karena digitalisasi. Sekarang apapun terjadi di mana, di satu tempat di Afrika, ya kita langsung tahu. Kalau dulu kan lambat, mungkin baru tahu 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Misalnya kan gitu. Dan ini sekarang bisa langsung. Sekarang. Jadi ini sekarang langsung kayak demanding tuh hari. Udah bertanya hari ini mesti jawab. Dia nggak mikirin bahwa kita per 100 orang yang nanya bersamaan kan gitu misalnya. Jadi Ya, tapi memang pengusaha harus 3 itu Pak ya yang harus dilakukan. Apalagi sekarang banyak investor-investor dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Nah, apa yang harus kita persiapkan lagi Pak? Nah, selain dari 3 itu? Itu kan dalam konteks pengusahanya ya. Tapi di sini memang penting sekali dan saya setuju sekali dengan apa yang Pak Presiden katakan dengan kata-kata bagaimana membangun ekonomi Indonesia bergotong royong. Oke. Kenapa penting? Karena tadi kalau bergotong royong kan saya katakan gotong royong itu sama dengan ekonomi Pancasila. Oke. Dengan cara bergotong royong. Apa cara itu? Ya membangun suatu ekosistem. Ya. Yaitu apa? Ya misalnya contohnya electric vehicles lah. Nah, itu. Ya kan contohnya electric vehicles. Manufacturingnya mungkin itu harus orang-orang industri besar yang masuk, ya kan? Atau sama dengan misalnya hilirisasi lah, processing plant. Itu kan bangunnya itu kan besar sekali capex-nya. Mungkin harus industri besar, nggak bisa. Makanya kita harus mengajak orang-orang industrialis yang besar untuk berinvestasi. Tapi habis itu harus dibuat ekosistemnya apa? Mengajak industri kecil dan menengah di situ. Ya, kayak contoh tadi pembangunan misalnya untuk pabrik mobil. Ya. Mobil itu kan kalau kita urai ada baterai, ada lampunya, ada joknya, ada karpetnya, ada segala macam odometernya, segala macam itu kan ada. Betul. Itu diurai lagi, itu bisa dikecil lagi tuh. Dari sini kan ada yang buat tempat duduknya, ada buat samping-sampingnya gitu kan. Nah itu yang mengerjakan adalah bukan industri yang besar, itu industri yang menengah dan juga bisa industri kecil. Nah itulah yang dilakukan oleh Jepang, sudah dilakukan oleh Jepang. Makanya Jepang punya trade house gede Mitsubishi, ada Mitsui, tapi dia ngajakin juga yang lain-lain. Makanya di Jepang itu kan yang menengah dan kecil juga banyak, ya kan. Home industry juga banyak. Ya. Nah, itu. Korea juga melakukan hal yang sama. Ada konglomerat yang gede-gede, tapi dia mengajak industri kecil dan menengah, ya kan? Dan itu perlu kebijakan, Pak. Nah, ini kita bicara lagi. Tapi ini adalah contohnya dulu kan. China juga begitu modelnya. Kita pernah 8%. Pernah 8%? Pernah. Ya. Dan di atas 8% juga pernah. Cuma mungkin pada waktu itu karena fokusnya di sana, tidak fokus dalam membangun ekosistem tadi, industrinya. Jadi apa? Makanya kalau sekarang Pak Prabowo mengatakan 08, saya bilang katakan 08, 8% growth, 0% kemiskinan. Berarti kan harus mikirin kemiskinannya juga. Berarti bagaimana mengangkat kesejahteraan untuk yang lain. Jadi supaya industri kecil dan menengah juga ikut. Jadi yang besar yang itu bisa ngangkat. Gitu kan. Nah, tadi saya katakan, yang besar di sini, yang ini harus diikuti dengan yang menengah dan yang kecil. Ya kan? Nah, jadi dengan begitu barulah saya mengatakan ekonomi itu adalah ekonomi berkeadilan. Itulah ekonomi Pancasila. Ya, kan di Indika kalau kita lihat ya Pak, soal batu bara udah agak tidak kenceng lah. Begitu Bapak pegang membangun bisnis di Alfa, kayaknya tangannya dingin banget, langsung jadi gitu barang ini. Belum jadi sebelum saya. Jadi orang sudah mulai ngomongin kan udah punya komunitas juga, sudah ini. Jadi kelihatannya memang cukup berhasil Pak ya untuk. Ya, belum berhasil mungkin belum, tapi sudah mulai menjalan menuju ke sana. Gitu. Buat saya gitu, karena buat saya adalah kalau kita udah berhasil, kayaknya udah puas. Gitu. Udah puas ya? Enggak, belum. Karena we have to have a continuous improvement dan kita harus terus ini. Dan tadi it's not me, it's about the team. Itu bagaimana manajemen punya setiap ini, kita memberikan direction, kita menginikan. So we have to, mungkin kunci utamanya picking the right people to manage, right? Itu sama dengan membuat kayak tim basket. Untuk setiap misalnya perusahaan gitu kan, ada 6 orang, 1 offense-nya, 1 defense, 1 biar ini timnya tuh benar-benar bisa bekerja sama. Nah itu yang harus kita cari. Nggak gampang, ngomongnya itu mudah lah mencari gitu. Dan karakter juga harus dibeda-bedakan. Kenapa? Kalau semuanya sama, semua diam semua rapat. Yang mesti ada yang ngomongnya banyak, ada yang ngomongnya ini, ada yang cara berpikir gimana gitu kan. Nah dalam situ saya juga bilang, saya menerapkan value kita.
Yaitu apa? Unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau kita dalami dari konteks mengenai manajemen, itu saya bilang, saya minta teman-teman, ini ada rapat misalnya. Okay. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana kita menghormati perbedaan untuk mencapai kesatuan. Okay. Rapat 5 orang. Kita membahas satu permasalahan misalnya sebagai contoh. A, B, C, D, E. Ya. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Saya selalu bilang, oke, pendapat Anda gimana? You gimana? You gimana? You gimana? You gimana? 5 ini akan mempunyai pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena kita semua datang dari video kehidupan yang berbeda-beda. Ya kan? Dalam proses kehidupan. Jadi setiap orang akan melihat sesuatu dalam perspektif yang berbeda-beda. Which is good. That's lah yang namanya kebinekaan. Ya kan? Beda. Oke. Semua mengutarakan A, B, C, D, E, pendapatnya. Habis itu kita urai. Nah ini. Dari situ kita bilang lagi, oke, dari sini. Mana nih apa yang kita gabungin satu saja yang bisa melakukan untuk supaya solusi terhadap apa yang kita makan sebagai tantangan kita. Itu kan powerful. Nah akhirnya tapi kalau sudah sepakat berarti kita semua harus dukung yang itu ya. Itu juga kan istilahnya memanage dengan cara nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu gotong royong kita beda-beda. So it's very powerful. Ya. Dan itu sudah diterapkan di perusahaan. Ya itu yang karena disitulah kita, makanya saya bilang perusahaan itu penting sekali, bukan hanya bicara misi, visi, business plan, but the most important values, nilai-nilai. Itu. Sekarang di perusahaan Bapak banyak Gen Z atau? Wah banyak. Sekarang itu average age tambah lama tambah turun. Tambah turun. Ya kan? Nah, yang problem saya bilang yang senior mesti hilang kali ya. I'm one of them gitu kan. Tapi artinya memang ini Pak ya, cara berkomunikasi dengan teman-teman milenial dan Gen Z itu dalam sebuah manajemen itu beda Pak. Beda karena zamannya beda. Karena kehidupannya berbeda. Kehidupan saya dengan kehidupan anak saya misalnya berbeda. Ya kan? Mas Ajis, Kang Ajis nanti dengan adiknya atau anaknya atau semua berbeda, dan kita dengan orang tua kita juga berbeda waktu itu. Cara berpikir dan semua. Nah itu kita harus hormati. Kita harus mengerti itu. Nah di sini alignment antara kitanya. Nah jadi ya nggak bisa enggak, kita harus bisa saling mengerti. Tapi yang penting adalah bagaimana bisa membuka suatu interaksi yang terbuka, yang open, yang saling menghargai, ya kan. Saya rasa kalau dari basis on that ya, itu mestinya bisa. That's all I think. Sekarang di bawah Indika berapa perusahaan Pak? Indika sendiri sekarang, cukup banyak. Pak, menurut Bapak Indika sudah dalam track yang baik, sudah sukses, atau masih terus mencari Pak? Masih terus mencari. Saya merasa bahwa ya tadi perlu juga pemikiran-pemikiran dari yang muda-muda, ya kan. Suatu juga pemikiran bisnis ya, dengan harus melakukan adaptasi terhadap situasi kondisi hari ini. Saya merasa belum puas gitu, dan kita harus melihat real back again. Tapi yang penting bahwa strategi kita sudah, atau visi kita sudah clear bahwa apapun bisnis ke depan yang kita ingin jalankan, kita harus berpikirnya secara sustainability growth, ya kan? Sustainable growth, supaya tadi mikirnya bukan hanya mau hari ini grow, besok jebol, tapi benar sustainable, itu kan? Dari konteks revenue, dari konteks income dan semuanya, plus juga dalam konteks karakteristik usahanya, itu apa? Being green, ya kan? Bagaimana kita bisa care terhadap environment, gitu kan? Nah, tapi at the same time, we have to make sure bahwa yang paling utama kuncinya manusianya. Makanya kita selalu mengatakan not human. Karena saya mikir kalau human resource tuh mikirnya kayak cost. Tapi kalau human capital is an investment. So we have to think about people is about investment. Jadi kita merasa bukan kita ini kan, kalau nggak kan nggak ngasih bayar gaji nih, pikirannya cost. Kalau saya merasa kita mesti mikir ini investasi. What can I get from you? So if my return from your work is not right, kita bicara dong. Mungkin gaji lu kegedean nih. Karena tadi returnnya nggak sebesar ini. Karena I'm paying this, ini return. Kan mikir begitu kan berarti bisa return. It's about returns gitu. Return on what I invest in you. Kalau begitu waktu saya minta, coba belajar lagi. Ambil sekolah.
saya bayarkan sekolah itu kan investasi. Dengan harapan balik itu kan ada kompetisi baru, pengalaman baru. So the mind must to think that what the most important asset di dalam perusahaan itu adalah the people. Dan Bapak membangun itu udah sejak lama ya Pak ya? Alhamdulillah, it's not perfect ya kan, tapi itu yang coba kita arahkan dan membawa values tadi. Karena tadi kalau di kita kan industrinya beda-beda, sektor beda-beda. Tapi bagaimana meng-align semua? Alignment itu hanya bisa dari kunci values. Gitu. Sama jadi akhirnya saya menggunakan hal yang sama kepada anak saya. Saya bilang nanti kalau mau punya pacaran, Anda mau calon di keluarga, alignment of values dulu nih antara Anda. Sama juga dengan keluarganya. Kalau Indonesia karena kawinnya kan bukan kawinannya berdua nih, kalau keluarga juga. Sama keluarga, betul. Alignment ya nggak align ya. Kalau nggak align, begini loh nggak. Betul. Nah gitu. Jadi ya mengaplikasikan kunci values itu, in my opinion, is very important. Mimpi Bapak di perusahaan maupun di komunitas di Indonesia itu apa Pak? Di perusahaan itu Bapak punya mimpi apa lagi? Kemudian di komunitas apa lagi? Nah, terus kemudian di Indonesia apa? Berat ini. Ya, mungkin dari sisi semuanya. Tadi kan balik ke kata-kata prosperity. Ya. Kita harapkan adalah bagaimana bisa membuat manusia, apakah itu di perusahaan, di komunitas, ataupun di bangsa ini, dengan yang namanya prosperity. Prosperity berarti suatu kemerdekaan. Yang dimana merdeka dalam konteks ekonomi, merdeka dalam konteks berkeluarga dan semuanya. Ya. Nah, jadi kita ini harus berpikir bahwa kita ini ingin menjadi satu bangsa yang maju. Ya. Dan kita sekarang sudah punya tujuan Indonesia Emas 2045. Itu kan tujuan kita, cita-cita kita menjadi negara nomor 4, 5, 6 ekonomi besar dunia. Paling sedikit sudah. Ya kan Goldman sudah ada tujuannya. Tujuannya udah ada. Nah, tinggal untuk menuju ke sana gimana caranya. Nah, itulah makanya waktu itu sempat waktu saya di Kadin saya keluarkan roadmap 2045. Habis itu kita bicara white paper 5 tahun ke depan untuk mencapai 8% bagaimana. Gitu. Karena banyak orang yang tidak optimis bisa 8%. Saya bilang jangan. Padahal sebenarnya ada ya, jalannya. Ada jalannya ada. Cuman bagaimana? Nah, ini untuk menjalankan kita harus bersama. Itu bukan hanya tapi di mana role pemerintah penting, ya kan? Makanya bagaimana akhirnya kan kalau bahasa keren public private partnership is kunci. Betul. Gitu kan. Dan waktu bicara public, bicara pemerintah dan stakeholders lainnya. Gitu. Jadi kita harus bisa optimis lah. Bahwa tantangannya banyak. Bukan berarti nggak masalah. Gitu. Makanya ada yang bilang gelap gitu kan ya. Indonesia gelap. Gelap gitu. Saya bilang oke, itu warning buat kita. Ada orang, ada teman-teman atau adik-adik kita yang berpikiran bahwa ini menuju udah gelap. Tapi kalau kita semua berpikir gelap, jadi gelap kita. Betul. Jadi kita harus berpikir bagaimana membuat sinar terhadap kegelapan itu. Nah, mari jangan hanya mikir, ini gelap, tapi gimana cari solusinya. Jadi bagaimana menjadi sinarnya itu, Pak? Kita cari solusi itu supaya yang gelap tadi menjadi terang. Right? So, tadi makanya Gen 8 itu adalah membangun generasi yang optimis. Optimis itu bukan berarti tidak ada kewaspadaan, tidak ada tantangan. Enggak, tapi ada. Tetap harus kita pikirkan. Oke. Baik, Pak Arsad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berbincang dengan Kontan TV. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak paparkan itu bisa menjadi satu manfaat buat pembaca atau penonton di Kontan TV. Baik, dari saya, Aji Susaini, reporter Kontan TV. Terima kasih. Wassalam.